Sa'ali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik yang telah kita buat tadi, aktivitas pembelajaran topik 4, keberagaman di sekolah, mengenai sekolahku Bhinneka dari kelompok 9. Terdiri dari yang pertama Ibu Nur Solihah, yang kedua Ibu Nur Aniati, yang ketiga Ibu Nurul Asmi Hidayati, yang keempat ada Ibu Nurul Hidayah, yang kelima Ibu Ria Setianingrum, yang keenam Bu Siti Hanifah, dan yang terakhir adalah Bu Siti Kurniati. Setelah mempelajari atau melakukan aktivitas topik 4, ini diharapkan atau tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebhinekaan di sekolah. Yang kedua, mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebhinekaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dimulai dari kegiatan yang pertama, ini adalah kegiatan mulai dari diri sendiri. Yang pertama, apakah peserta didik di kelas Bapak Ibu ada yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda? Untuk selanjutnya, Bu Siti Kurniati. Kalau di sekolah kami ada terdiri dari mayoritas agama Islam, tapi untuk ada Kristen, Katolik, dan Hindu. Jadi ada berbagai macam keberagaman agama. Oke, terima kasih Bu Siti. Selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi yang semuanya beragama Islam mungkin tidak bisa menyampaikan pendapatnya, nggih. Karena tidak mengalaminya secara langsung, ngaten. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu guru apabila ada peserta didik yang hanya mau berkelompok dengan teman tertentu? Maksudnya teman tertentu ini adalah tentunya dengan yang berbeda agama, ngaten. Jadi tadi misalkan di sekolahnya Bu Siti Kurniati, nggih. Tadi ada beberapa yang keyakinannya berbeda. Itu bagaimana pendapat betul. Ibu Siti mengenai perbedaan agama tersebut? Kalau di sekolah saya yang terjadi tidak ada dalam hal ini tidak ada yang membeda-bedakan, semuanya sama. Jadi walaupun di situ minoritas tetap bisa bergabung dengan yang lainnya. Malah aktif juga pada di sekolah kayak gitu. Jadi tidak ada pembedaan. Mereka bisa berbaur layaknya, tidak membeda-bedakan apakah dia Chinese, apakah dia agamanya berbeda, tapi tetap mereka bergaul bersama secara namanya, semua bisa menerima, intinya seperti itu. Saling toleransi ya Bu? Iya, saling toleransi. Ya, terima kasih Bu Siti atas jawabannya. Ya, terima kasih Bu Ria. Pada intinya mungkin bisa saling menerima satu sama lain dengan perbedaan yang ada, ngoten nggih. Jadi saling menghargai, toleransi, dan ketika berkelompok walaupun ketika diskusi pun tidak membeda-bedakan apakah ini berasal dari golongan A, B, C dan seterusnya, ngoten. Selanjutnya tentunya kita semua tahu bahwa negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan bahkan kalau tidak salah menjadi penduduk terbesar dengan agama Muslim, ngaten. Selain agama Islam, di Indonesia juga diakui agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, dalam perbedaan beragama ini, tentunya sebagai seorang pendidik kita ini juga pasti tahu dari masing-masing agama itu, misalkan agama Islam hari besarnya apa, dan pasti kita tahu nggih kalau itu. Dan biasanya pemerintah ini juga bertoleransi nggih. Biasanya kalau hari raya itu pasti tanggalnya merah dan kita libur. Salah satu bentuk toleransi dari pemerintah. Selanjutnya mengenai yang sudah kita bahas tadi, untuk merefleksikan yang pertama
dari pertanyaan G, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah menjunjung sikap toleransi terhadap perayaan hari besar keagamaan? Terus yang kedua, jika Bapak Ibu adalah orang yang berwenang, bagaimana kebijakan yang Bapak Ibu ambil terkait toleransi perbedaan agama yang ada? Jadi ini untuk merefleksikan sekalian saja menjawab dua pertanyaan. Yang pada intinya di sekolahnya sudah menjunjung sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan juga budaya dari masing-masing peserta didik. Oke, Sampun untuk yang kedua, misalkan ini Bu Siti Kurniati itu adalah orang yang berwenang, itu kebijakan apa yang Ibu ambil terkait toleransi atau perbedaan agama yang ada? Apakah sama seperti Bu Ria tadi ketika ada hari raya terus kita ada libur nasional untuk menghormati atau bagaimana Bu Siti? Kalau sebagai di sini kalau kebijakan khususnya di sekolah ya minimal itu memberikan keleluasaan mereka pada saat hari raya karena biasanya ada misa-misa yang terjadwal pada hari sekolah. Kita misalnya sebagai pembuat kebijakan mengizinkan anak-anak tersebut untuk mengikuti kegiatan ibadah tersebut. Oke, terima kasih Bu Siti Kurniati. Pada intinya walaupun terutama di negeri ya, karena di negeri itu kan keberagamannya lebih banyak dibanding dengan misalkan sekolah swasta yang notabene adalah Yayasan Pendidikan Islam kan. Iya, jadi betul. dimanapun kita berada, tidak hanya di sekolah, di keluarga pun juga sikap toleransi terhadap perbedaan itu sangat penting. Ora kanggo bertekun dhewe. Ya, dari penayangan video tadi ya Bu, kalau itu benar-benar diterapkan di sekolah masing-masing pasti rasanya indah sekali ya, perdamaian, kerukunan dengan perbedaan yang ada ngaten. Walaupun itu tadi kan juga ada, walaupun itu Islam tetapi sama-sama Islam tetapi pakaiannya pun berbeda, itu juga kadang menimbulkan sesuatu yang bagaimana gitu. Kalau kita tidak ada rasa toleransi. Ya, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Apakah di sekolah Bapak Ibu juga memiliki rasa toleransi seperti dalam video tersebut? Yang kedua, setelah menyaksikan video tersebut, makna apa yang diperoleh?
Jadi ini sekalian nggih untuk 2 pertanyaannya. Dari video tadi bisa diambil makna bahwa kita dalam berteman tidak perlu membeda-bedakan apakah itu dari segi berpakaian, agama, dan lain sebagainya. Ya, dari video tersebut kita mengetahui bahwa memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, tentunya kita bisa menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan tersebut. Sikap saling menghormati dan menghargai bisa mewujudkan kerukunan dan kesatuan walaupun dengan budaya dan agama yang berbeda-beda. Memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Jadi, bahwa sebagai guru tentunya kita mengetahui bahwa terdapat latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Tentunya kita juga tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa agama, di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Untuk yang kelima nanti tadi sudah diterangkan oleh Bu Nur Aniati tentang penegasan tentang ragam budaya dan agama di Indonesia dan cara bertoleransi tentang perayaan hari besar masing-masing agama tadi sudah dicontohkan oleh Bu Nur Aniati nggih, langsung mawon. Untuk yang selanjutnya adalah tahap aplikasi, di mana di sini untuk perayaan agama lain yang ada di lingkungannya dan bagaimana menyikapinya. Kalau menurut saya untuk menyikapi untuk di perayaan agama lain cukup kita menghormati nggih Bu, monggo misalkan untuk itu. Juga kalau di tempat saya itu di sekolah kami itu kan ada tetangga yang non muslim. Nah biasanya kan waktu Natalan itu orang non muslimnya itu mengundang anak-anak sekolah buat makan-makan bersama kayak gitu. Untuk evaluasi dan penutup J. Jadi ada yang mau menyimpulkan untuk topik 4 kebinekaan global, monggo dipersilahkan. Kesimpulan yang bisa diambil nggih dari topik kebinekaan ini yang ada di sekolah itu yang pertama, kesimpulannya yang pertama, tentunya kita sebagai guru itu harus tahu latar belakang setiap perbedaan dari latar belakang peserta didik. Jangan sampai kita mengambil salah langkah nggih. Ya, salah langkah karena tidak tahu tentang perbedaan baik itu budaya dan juga agamanya. Yang kedua, sebagai guru kita juga wajib untuk selalu memberikan motivasi agar peserta didik kita tidak perlu membeda-bedakan teman antara teman satu dengan teman yang lain. Jaga kerukunan, jaga kesatuan walaupun kita ini berbeda-beda. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini dan faktanya adalah bahwa penting sekali menjunjung toleransi, tidak hanya kita sebagai guru antar guru tetapi kita juga antar guru dengan peserta didik. Ngaten. Terima kasih atas aktivitas yang luar biasa hari ini, semoga menambah wawasan kita ke depannya. Saya akhiri, nanti saya kembalikan waktu ke moderator. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.